Benar-benar licik. Licik sekali nih. Ada. Gara-gara ada tragedi driver ojol kemarin, fokus demo jadi buyar. Bahkan ya, anggota dewan ini berlindung di balik kemarahan rakyat ke polisi. Padahal kan yang jadi target demo kan mereka, para wakil rakyat. Tapi mereka ini pura-pura ya nggak bersalah gitu, dan ikut nyalahin polisi. Waduh. Bahkan Ahmad Sahroni yang bilang tolol ya, yang bilang tolol kemarin justru lari ke luar negeri. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Viral foto di media sosial yang menunjukkan sosok mirip Ahmad Sahroni diduga kabur ke Singapura selesai dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Adapun foto tersebut terlihat dalam Instagram @irwandi_ferry yang diposting pada Jumat 29 Agustus. Irwandi menyebut Sahroni sebagai pengecut dan rendahnya seperti kata bisa. Menurutnya, jika Sahroni hendak kabur jauh, warga sipil sudah pasti akan melihatnya. Ia meminta Sahroni berani menghadapi kasus dengan kausalitas. Lebih lanjut, ia mengaku tidak sudi jika diwakili seorang pengecut dan bermental culun seperti Sahroni. Sebagai informasi, kini Ahmad Sahroni dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR. Posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR disebut akan diisi oleh kader Nasdem lainnya, yakni Rusdi Mase Mapasesu. Keputusan penggantian itu ditetapkan melalui surat resmi yang ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Bung Tilu Laiskodat pada Jumat 29 Agustus. Penggantian Sahroni ini disorot publik karena politikus yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok ini sempat menuai kontroversi imbas pernyataannya yang merendahkan pendemo yang mendesak pembubaran DPR. Ya, ini loh ya. Ahmad Sahroni yang bilang tolol kemarin ya. Ketahuan Sahroni ini kabur ke Singapura. Takut diserang demonstran seperti itu. Hah? Waduh. Kok bisa-bisanya gitu loh ya. Dan di sini kita malah diadu sama polisi. Anggota dewannya lari kabur seperti ini. Waduh. Memang ya, gara-gara ada tragedi driver ojol kemarin ya, fokus demo jadi buyar. Waduh. Bahkan ya, anggota dewan ini berlindung di balik kemarahan rakyat ke polisi. Padahal rakyat ini ya mendemo DPR. Seperti itu loh. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, akhir-akhir ini Puan Maharani dan DPR yang lainnya ya seakan-akan mengatakan menunjuk bahwasanya demonstrasi dengan kejadian meregang nyawa dan luka-luka itu atas dasar dari perilaku polisi. Ya memang atas dasar perilaku polisi, tapi harus diingat ya Bu Dewan, Pak Dewan, bangsat ya. Yang menjadi tameng itu adalah untuk kepentingan kalian. Polisi dikerahkan dari kalian, tahu nggak? Jadi nggak usah cuci tangan ya. Kalau kalian gentle, itu polisi nggak usah ada di DPR. Biar rakyat mau gimana, mau bakarkah, mau ambrukkah, itu terserah rakyat gitu. Karena apa? Pengerahan polisi itu dari kalian para dewan. Nah, jadi nggak usah kalian itu seakan-akan cuci tangan, lalu di situ mengkambing hitamkan polisi saja. Nggak seperti itu. Ya, kalian itu bajingan mulutnya, bajingan, tahu nggak? Rakyat mau diadu domba, ya. Makanya ya. Sampai beberapa hari ini akan terjadi demo besar-besaran terus-terusan ya. Sampai DPR kalau bisa bubar gitu. Wah. Memang ya, anggota dewan jangan cuci tangan. Nggak usah nyalain polisi. Yang di demo itu kalian.
para anggota dewan sok-sokan mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, DPR ini cuci tangan dan mengkambing hitamkan polisi. Ya, waduh, gimana ini menurut kalian ya? Sampai Sahroni tadi ya ketahuan kabur ke Singapura. Weh. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Yang berulah, yang bermasalah itu anggota DPR. Tapi gue heran kenapa yang disalahkan presiden. Siapa sih yang milih anggota DPR itu siapa? Kalian kan? Coba, siapa yang milih orang-orang ini? Dari dapil mana mereka? Ya. Siapa ayo yang milih orang-orang ini kemarin? Tapi di sini gue tidak mau menyalahkan siapa yang memilih orang-orang. Ya. Ini sudah bukan tentang salah menyalahkan siapa yang memilih. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita marah kepada lembaga DPR. Dan lembaga DPR dan presiden itu adalah dua lembaga yang berbeda. Jadi stop saling menyalahkan. Ini lagi satu, Oneng. Please Apa ini? ya, Oneng. Yang di demo itu elu dan teman-teman elu anggota DPR. Kok Yang di demo itu bisa-bisanya? adalah lembaga elu. Nah, elu, ketua DPR lu itu kemarin kemana? Kenapa tidak menemui itu orang-orang yang demo? Kenapa hal semacam ini harus terjadi? Hah? Kenapa, Neng? Ya. Ada juga yang nyalahin Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ya, padahal yang di demo itu anggota dewan. Seperti itu loh ya. Ini ada juga salah satu kader dari PDI Perjuangan, Oneng. Pengendara ojol meninggal, Rieke Diah Pitaloka minta Presiden Prabowo Subianto evaluasi kepolisian. Weh. Yang di demo itu gerombolanmu. Ya, anggota dewan itu. Lah kok malah seperti ini ucapanmu? Weh, gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya mendukung Presiden Prabowo untuk mengevaluasi jajaran elit kepolisian Republik Indonesia. Anggota DPR Diah Pitaloka minta ini kepolisian loh ya. dievaluasi, warganet pun autogeram. Soalnya kericuhan negeri ini diakibatkan oleh para anggota DPR yang tidak mau dengar aspirasi rakyat, sehingga polisi dan masyarakat pun akhirnya bentrok. DPR biang kerok, polisi yang disalahkan. Ya, ini loh DPR dari PDI Perjuangan. Ya, minta Bapak Prabowo Subianto evaluasi polisi. Dasar nggak tahu diri orang ini ya, nggak tahu diri. Yang di demo itu kalian, anggota dewan. Nah, kok malah menyuruh Bapak Prabowo Subianto mengevaluasi kepolisian. Waduh, nggak tahu diri orang satu ini. Gimana ini menurut kalian ya? Kok malah mengkambing hitamkan kepolisian? Waduh. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Berdasarkan informasi dari berbagai macam sumber dan juga media sosial, katanya nih besok hari Senin 25 Agustus 2025 akan ada aksi demo besar-besaran ke DPR RI menuntut bubarkan DPR RI. Gue sangat mendukung aksi tersebut, tapi ada beberapa hal yang ingin gue ingatkan. Pertama, agar semua teman-teman yang hadir di aksi besok berhati-hati, jangan sampai ada korban. Yang kedua, yang paling penting, jangan sampai aksi besok ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Kita belajar ya dari aksi Indonesia Gelap beberapa bulan yang lalu, di mana ternyata ada orang yang memanfaatkan, mengambil momen aksi tersebut, yaitu Marcella Santoso untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Nah, jangan sampai nih aksi besok pun ternyata ada yang memanfaatkan. Menurut analisis gue secara pribadi, gue punya pikiran yang akan memanfaatkan, mengambil momen dari aksi besok itu justru adalah si Fufu Fafa. Kenapa? Kok bisa ya gue berpikir si Fufu Fafa akan memanfaatkan aksi besok? Gimana ya maksudnya? Teman-teman tahu dong pastinya surat pemakzulannya si Fufu Fafa yang diajukan oleh para purnawirawan itu kan hingga detik ini masih tertahan di DPR RI. Nah, gue ibaratkan surat pemakzulan ini adalah sebuah bom waktu, di mana bisa tiba-tiba satu saat bom waktu ini meledak. Nah, si Fufu Fafa ini punya ketakutan tersendiri. Jika sampai bom waktu ini meledak, maka selesailah hidupnya dia. Lalu dia berpikir bagaimana nih cara menjinakkan si bom waktu ini agar jangan sampai meledak dan dia aman-aman aja. Ya, salah satunya dengan jadi penyusup di aksi besok bubarkan DPR RI. Pastinya dong, jika memang benar DPR RI bubar, ya dia akan senang, dia akan mengambil manfaat dari aksi tersebut. Ya, balik lagi, yang jelas aksi besok gue sangat yakin itu memang murni pergerakan rakyat, mahasiswa dari berbagai macam elemen masyarakat, tapi jangan sampai dimanfaatkan apalagi oleh si Fufu Fafa, karena kita sama-sama tahu ya betapa liciknya Fufu Fafa, terutama bapaknya itu loh, si Mulyono Satyam Eva Jayate. Bahkan ya ada juga yang menyebutkan ya memanfaatkan situasi untuk sebar fitnah. Ini loh ya, simpatisan dari PDI Perjuangan sebut Mas Gibran Raka Buming Raka menunggangi demo bubarkan DPR. Wih. Ini tuduhan yang serius banget. Serius banget. Kok bisa-bisanya? Apapun masalahnya yang disalahkan Bapak Jokowi dan keluarganya. Padahal ini loh ya, suara rakyat jelas ya, udah muak dengan DPR. Lah ini kok bisa-bisanya menyebutkan kalau Mas Gibran ini menunggangi demo bubarkan DPR. Kocak sekali nih pemikiranmu. Apa-apa salah Bapak Jokowi dan keluarganya. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Selamat untuk DPR RI, wakil rakyat yang terhormat. Dari insiden mobil rantis Brimob dan ojol, akhirnya isu teralihkan. Kini masyarakat lagi menuntut aparat untuk ditindak tegas, untuk dihukum, untuk diusut tuntas. Nah, isu untuk membubarkan DPR, isu untuk demo ke DPR udah hilang karena tertutup isu aparat ini. Enak ya DPR ya. Ya, yang kasihan sebenarnya aparat. Aparat itu kan hanya melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan demo, untuk menghalau demo. DPR-nya di dalam ASEAN tuh, nyaman tuh, asik tuh. Ya, aparatnya sama rakyat saling berhadapan. DPR-nya enak, selonjoran, ASEAN, bertaburan duit, miliaran. DPR, selamat ya, Anda menang. Ya. Gara-gara tragedi ojol ya, anggota dewan ini pura-pura nggak salah, malah ikut nyerang kepolisian. Selamat ya untuk DPR RI. Jelas ya. Kini konsentrasi massa fokus ke aparat. Jadi wakil rakyat bisa tidur nyenyak. Seperti itu loh. Waduh. Tapi ya, jangan gagal fokus.
Yang kita serang itu DPR. Ya. Gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Partai Nasdem memutuskan mengganti Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Sebelumnya, pernyataan Sahroni yang merespons kritik rakyat terhadap tunjangan DPR menimbulkan protes hingga aksi unjuk rasa. Ahmad Sahroni kini tak lagi menjabat pimpinan Komisi DPR, tetapi sebatas anggota di Komisi 1 DPR RI. Keputusan mengganti Sahroni diketahui melalui surat dari fraksi Partai Nasdem yang ditujukan untuk Ketua DPR dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Pungpilu Laiskoda. Ahmad Sahroni dicopot ya, buntut dari komunikasi yang memalukan, yang menyebutkan tolol rakyat itu loh. Waduh. Ini ya, semula Wakil Ketua Komisi 3 menjadi anggota Komisi 1. Wih. Nggak dipecat sekalian ya. Kurang kalau seperti itu. Lah tadi malah ketahuan kabur ke luar negeri. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalau informasi ini benar, lu kabur ke Singapura. Sahroni, lu orang paling pengecut sedunia. Setelah bikin huru hara karena ucapan tololmu itu, lu kabur begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan ucapan lu. Lu benar-benar pengecut, Sahroni. Ini himbauan untuk masyarakat Singapura. Kalau tidak mau seceos Indonesia, usir Sahroni, balikin ke tempat asalnya. Ya. Kalau ini bener, enak ya dah buat huru hara Sahroni ini ya. Terbang begitu saja ke luar negeri. Wih. Sampai salah satu netizen ini mengatakan Ahmad Sahroni ini pengecut. Wih, ngeri bukan main. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Rakyat sedang demo tapi dia malah kabur ke Singapura. Nantangin rakyat terus bilangin rakyatnya tolol tapi dia malah kabur ke luar negeri. Gak malu sama bewok. Sedangkan tepat hari ini demo di mana-mana, pembakaran di mana-mana, tapi dia malah asyik kabur ke luar negeri. Ya. Ini loh ya. Memang gara-gara ada tragedi kemarin ya, driver ojol, fokus demo jadi buyar. Bahkan ini tadi ada anggota dewan ini berlindung di balik kemarahan rakyat ke polisi. Ya. Ada dari DPR, dari Partai PDI Perjuangan. Ya, tahu sendiri. Kok malah meminta Bapak Prabowo Subianto mengevaluasi polisi. Dasar nggak tahu diri orang itu. Yang di demo itu kalian. Ngerti gak sih? Yang di demo itu kalian. Aduh. Nggak tahu lagi dah ini gimana ini. Mereka ini ya pura-pura nggak bersalah dan ikut nyalahin polisi. Enak bener itu. Ahmad Sahroni ya ketahuan kabur ke Singapura dan di sini malah rakyat diadu sama polisi. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.